Penyanyi cantik Windy Yunita diperiksa KPK terkait kasus korupsi Hasbi Hasan. Aksi Ahmad Dhani mengolok-olok marga Ryan Pono berujung laporan polisi. Atas dugaan penghinaan terhadap marga Pono yang dilakukan oleh Ahmad Dhani. Wamenakar Immanuel Ebenezer mengamuk saat mengunjungi sebuah perusahaan yang menahan ijazah mantan karyawan. Jens Raven berpotensi gabung timnas Indonesia U23 setelah bertemu pelatih Gerard van den Berg. Batasi konsumsi seblak jika tak ingin terkena ragam penyakit serius. Hai Okezoners, malam ini Okezone akan mengulas 5 berita terhangat sepanjang Jumat 25 April 2025. Windy Yunita diperiksa KPK terkait kasus korupsi Hasbi Hasan. Penyanyi cantik tersebut diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang mantan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan pada 24 April 2025. Kepada awak media, dia membantah menerima uang atau barang titipan dari Hasbi. Windy berharap kasus yang telah berjalan lebih dari setahun itu bisa segera selesai. Sebagai saksi dan korban, dia mengaku kasus korupsi itu sangat menguras tenaganya dan membuat semua pekerjaannya berantakan. Sebenarnya, KPK sudah menetapkan Windy Yunita sebagai tersangka kasus TPPU terkait Hasbi Hasan pada Maret 2024. Dia dianggap turut menerima dan menikmati hasil gratifikasi yang diterima oleh Hasbi. Sementara itu, Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Hasbi Hasan terbukti menerima suap 3 miliar rupiah. Dengan begitu, hakim menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dengan Hasbi Hasan. Ryan Pono laporkan Ahmad Dhani ke Bareskrim Polri dan MKD DPR. Mantan personel grup Pasto tersebut melaporkan Ahmad Dhani atas dugaan tindak diskriminasi ras dan etnis, serta pelanggaran UU ITE ke Bareskrim Polri pada 23 April 2025. Ryan memastikan tidak ada ruang damai untuk Ahmad Dhani, mengingat pentolan band Dewa 19 itu tak sekali mengolok-olok marganya. Terakhir, hal itu dilakukan Dhani dalam debat terbuka Asosiasi Komposer seluruh Indonesia. Selain itu, Ryan Pono mengatakan alasannya melaporkan suami Mulan Jamila itu sebagai jawaban atas permintaan Ahmad Dhani untuk dilaporkan ke polisi jika dinilai melanggar aturan. Ryan melaporkan Dhani dengan pasal 156 KUHP dan atau pasal 315 KUHP dan atau pasal 3110 KUHP serta atau pasal 16 Jungto pasal 1 huruf B UU RI nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Setelah membuat laporan resmi ke Bareskrim Polri, Ryan dan tim kuasa hukumnya juga mengadukan Ahmad Dhani ke Mahkamah Kehormatan DPR RI pada 24 April 2025. Atas dugaan penghinaan terhadap marga Pono yang dilakukan oleh Ahmad Dhani. Wamenakar ngamuk soal penanganan ijazah di Pekanbaru. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengamuk setelah keberadaannya tak dianggap oleh karyawan perusahaan tur dan travel di Pekanbaru Riau pada 23 April 2025. Sang wamen mendatangi perusahaan tersebut karena mendapat laporan adanya dugaan tindak penahanan ijazah 12 mantan karyawannya. Dia menilai tindakan tersebut salah karena perusahaan menyulitkan mantan karyawannya mencari pekerjaan lain. Jika perusahaan tidak mengembalikan ijazah karyawannya, Immanuel mengatakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau akan menyegel operasi perusahaan travel dan tur tersebut. Sementara, terkait denda dan lainnya yang dibebankan ke mantan karyawan akan dibayarkan oleh negara. Sementara itu, pihak perusahaan mengaku menahan ijazah para pekerjanya sebagai jaminan apabila ada barang yang hilang. Namun, hingga 12 orang karyawan tersebut berhenti bekerja, perusahaan tak kunjung mengembalikan ijazah yang ditahan. Kan kita tidak sedang minta duit mereka, tidak. Kita hanya minta dokumentasi pribadi orang yang ditahan terkait ijazah dipulangkan, udah itu doang. Jens Raven bakal gabung timnas Indonesia U23. Rumor bergabungnya Jens Raven ke timnas Indonesia U23 bermula dari pertemuannya dengan Gerard van den Berg. Pelatih 61 tahun itu tampak membagikan pertemuannya dengan Jens lewat akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Gerard menyatakan tengah bersafari menemui beberapa pemain skuad Garuda untuk masuk dalam timnya. Jika Jens benar bergabung, maka ini akan menjadi promosi bagi pemain timnas Indonesia U20 itu. Sementara itu, timnas Indonesia U23 dijadwalkan mengikuti turnamen Piala AFF U23 2025 yang digelar di Indonesia pada 15-31 Juli mendatang. Ini menjadi peluang emas bagi skuad Garuda U23 untuk unjuk gigi.
Apalagi sebelumnya, timnas Indonesia U23 kalah dari Vietnam dan hanya mampu menjadi runner-up Piala AFF pada 2023. Selain mempersiapkan timnas Indonesia U23, Gerald Van den Berg yang juga asisten pelatih Patrick Kluivert juga disibukkan dengan laga skuad Garuda melawan Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025. Konsumsi seblak bisa picu radang usus. Seorang pria viral di media sosial karena memperingatkan bahaya mengonsumsi seblak berlebihan. Pria itu menegaskan seblak bukan makanan sehat karena bisa memicu ragam penyakit. Beberapa kondisi kesehatan serius yang bisa ditimbulkan makanan ini adalah radang usus, anemia berkepanjangan, meningitis, hingga penyakit autoimun yang menyerang sel darah putih. Benarkah demikian? Melansir jurnal Unpam, seblak merupakan makanan yang mengandung tingkat garam, lemak jenuh, dan bahan tambahan seperti MSG atau monosodium glutamat dalam jumlah tinggi. Tak hanya anemia, konsumsi seblak berlebihan dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, termasuk hipertensi, obesitas, dan gangguan pencernaan. Nah, itu tadi 5 berita terhangat yang bisa Anda baca di okezone.com. Lengkap, cepat, beritanya. Bye Okezoners!